Sekarang kita akan berkenalan dengan kontraktualisme etika. Apa yang dimaksud dengan kontraktualisme? Kontraktualisme adalah sebuah teori moral yang menekankan peran kontrak atau kesepakatan dalam menentukan prinsip-prinsip benar dan salah. Benar dan salah mangkal pada kontrak atau kesepakatan di dalam masyarakat. Kontraktualisme didasarkan pada idea tentang kontrak sosial. Ya, beberapa lukisan diri ada Thomas Hobbes, ada John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Mereka adalah tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang menggagas teori-teori tentang kontrak sosial. Nah, kontraktualisme didasarkan pada idea tentang kontrak sosial. Dalam kontraktualisme, norma-norma moral muncul dari kesepakatan di antara para pelaku atau agen rasional. Kontraktualisme berupaya membangun suatu kerangka kerja untuk menentukan apa yang benar atau salah berdasarkan persetujuan bersama atau kesepakatan dan rasa saling menghormati di antara individu-individu di dalam masyarakat. Ciri-ciri kontraktualisme. Pertama, kesepakatan moral. Kedua, kewajaran atau reasonableness. Ketiga, fokus pada hak-hak individu. Empat, persetujuan hipotetis. Lima, penolakan terhadap prinsip-prinsip yang tidak dapat dibenarkan. Ini 5 ciri kontraktualisme. Sekarang kita coba lihat secara ringkas satu demi satu. Ciri pertama dari kontraktualisme, kesepakatan-kesepakatan moral. Norma-norma moral, sekali lagi, dalam kontraktualisme diyakini atau dipandang berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh individu-individu dalam sebuah kontrak sosial hipotetik atau hipotetis. Kita coba lihat ya apa yang dimaksud dengan kontrak sosial hipotetis itu. Hal ini melibatkan upaya mengidentifikasikan prinsip-prinsip yang tidak dapat ditolak secara rasional oleh siapapun. Prinsip-prinsip tersebut menjamin perlindungan terhadap hak-hak dan martabat individu. Ciri yang kedua adalah kewajaran atau reasonableness. Konsep tentang kewajaran atau reasonableness menegaskan bahwa prinsip moral harus dapat dibenarkan untuk semua individu dalam masyarakat. Semua individu yang terdampak oleh prinsip moral itu. Artinya, suatu prinsip dianggap sah secara moral jika dapat diterima oleh semua individu sebagai pelaku-pelaku rasional
yang dapat mempertimbangkan implikasi-implikasi dari prinsip tersebut secara adil. Wajaran, reasonableness. Yang ketiga, ciri dari kontraktualisme adalah fokus pada hak-hak individu. Kontraktualisme memberi penekanan yang serius pada penghormatan atau penghargaan terhadap terhadap individu dan hak-hak mereka. Kontraktualisme berargumen bahwa prinsip-prinsip moral tidak hanya harus memajukan kebaikan bersama, kepentingan bersama, tapi juga melindungi kepentingan dan hak-hak individu atau perorangan. Jangan mengorbankan hak dan kepentingan individu dengan dalih untuk mencapai atau memenuhi kepentingan bersama. Nah, aspek ini membedakan kontraktualisme dari teori-teori konsekuensialis. Kita sudah berkenalan dengan konsekuensialisme. Nah, fokus pada hak-hak individu membedakan kontraktualisme dari teori-teori konsekuensialis yang justru mengutamakan hasil keseluruhan daripada kepentingan individu. Jangan mengorbankan kepentingan individu, hak individu, demi apa yang dikatakan sebagai kepentingan bersama. Ciri keempat adalah persetujuan hipotetis atau hypothetical consent. Prinsip-prinsip moral kontraktualisme berasal dari skenario hipotetis, bukan kesepakatan aktual. Jadi dibayangkan atau para penganjur kontraktualisme itu mengajak kita membayangkan suatu keadaan ideal di mana setiap orang secara rasional memikirkan apa yang terbaik untuk diri mereka masing-masing. Apa yang terbaik itu diyakini merupakan hal yang akan disetujui atau disepakati oleh orang lain. Meskipun individu-individu tidak secara eksplisit menyetujui suatu prinsip, prinsip tersebut tetap dapat dianggap sah jika mereka menyetujuinya dalam kondisi yang wajar dan setara. Bayangkan suatu keadaan di mana setiap orang itu berpikir secara rasional, setiap orang menginginkan pemenuhan hak mereka secara wajar dalam keadaan seorang dengan yang lain setara. Jadi ini menarik, ya, memang tidak terjadi atau tidak sungguh-sungguh ada persetujuan hipotetis, tapi dibayangkan, ya, orang berkumpul, orang berpikir rasional, orang memikirkan apa yang terbaik bagi dirinya, itu merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh orang lain dalam masyarakat. Yang kelima, kontraktualisme menolak prinsip-prinsip yang tidak dapat dibenarkan. Rejection of unjustifiable principles. Kontraktualisme menekankan pentingnya menolak prinsip-prinsip yang tidak masuk akal, tidak wajar, tidak dapat dibenarkan. Jika suatu prinsip tidak dapat diterima oleh semua pihak yang terdampak oleh prinsip itu, maka prinsip tersebut dianggap tidak dapat diterima secara moral. Secara hipotetis itu dibayangkan misalnya satu prinsip menghargai kepemilikan pribadi.
Dipandang di bawah tiap-tiap orang pasti setuju terhadap kepemilikan pribadi dan penghormatan atau penghargaan terhadap kepemilikan pribadi. Sehingga tidak boleh seorang pun mengganggu gugat kepemilikan pribadi orang lain. Punya tanah, punya sawah, punya rumah besar, atau punya pabrik. Ya. Asumsikan semuanya akan setuju bahwa prinsip ini adalah prinsip yang benar, yang rasional, yang wajar. Nah, tapi kalau ada satu prinsip yang secara hipotetis dibayangkan tidak bisa setiap orang menerimanya, nah ini harus ditolak. Ada satu prinsip, ya, misalnya ya, bahwa setiap orang tua berhak atas hidup mati anak-anak mereka. Ya, mungkin bagi beberapa orang dianggap, ya benar, ini semua adalah wewenang orang tua. Tetapi prinsip ini tampaknya tidak mungkin diterima oleh setiap individu dalam masyarakat. Maka tidak bisa dijadikan kesepakatan moral. Nah, sekarang kita coba lihat ya perbandingan kontraktualisme dan konsekuensialisme dan kontraktualisme dengan deontologi. Perbandingan dengan konsekuensialisme ya, tidak seperti teori-teori konsekuensialis yang berfokus pada hasil-hasil tindakan untuk menentukan moralitas. Kontraktualisme berpusat pada prinsip-prinsip yang akan disetujui oleh agen-agen rasional, oleh individu-individu. Konsekuensialisme membenarkan tindakan-tindakan yang merugikan demi kebaikan bersama atau kebaikan secara keseluruhan. Sedangkan kontraktualisme menekankan penghormatan terhadap hak-hak dan kesepakatan-kesepakatan individu. Bagaimana dengan deontologi? Kesamaan di antara kontraktualisme dan deontologi adalah fokus pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip. Tapi ada bedanya. Kontraktualisme secara unik mengikrarkan, mengakarkan ya prinsip-prinsip moral dalam idea tentang kesepakatan bersama dan kewajaran, meskipun itu hipotetis. Sedangkan deontologi mengacu pada hukum-hukum atau kewajiban-kewajiban moral yang independen dari kesepakatan. Dan diasumsikan tiap orang itu memiliki hukum moral universal. Ya. Kontraktualisme justru memprioritaskan apa yang dapat diterima secara kolektif oleh individu-individu. Sekarang kita lihat sekilas ya para penganjur kontraktualisme. Ada Thomas Scanlon, John Rawls, dan David Gauthier. Thomas Scanlon ini terkenal dengan karyanya What We Owe to Each Other, apa utang kita satu sama lain, yang mengartikulasikan atau mengekspresikan pandangan kontraktualis secara mendalam. Menurut beliau, prinsip-prinsip moral harus didasarkan pada apa yang tidak dapat ditolak secara wajar oleh individu-individu, sehingga menyediakan suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi isu-isu etis. Nah, ini dia. Misalnya, apakah aborsi dapat dibenarkan atau dapat diterima secara moral? Nah, ini pertanyaannya harus dijawab berdasarkan apa yang tidak dapat ditolak secara wajar oleh individu-individu. Misalnya, menghilangkan nyawa dari pihak yang anti atau menentang aborsi. Menghilangkan nyawa jelas sesuatu ditolak oleh individu-individu dan itu wajar. Barangkali bagaimana dengan hak setiap perempuan atas tubuhnya sendiri? Memang masih menjadi suatu perdebatan yang terus berkembang khususnya di dunia barat. John Rawls karyanya A Theory of Justice telah mempengaruhi etika kontraktualis. Ia memperkenalkan
posisi asli, ya, original position. Ini juga merupakan suatu posisi ideal hipotetis ya, yang tidak sungguh-sungguh ada tapi diasumsikan kalau setiap orang itu berpikir tentang yang terbaik, yang adil, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan tirai ketidaktahuan, dalam hal ini tiap orang itu sepiing pamrih tapi memikirkan apa yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Di posisi ini merupakan posisi asli tirai ketidaktahuan sebagai eksperimen pemikiran, ya, tidak empiris untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan yang fair atau wajar. Lalu David Gautier, karyanya Morals by Agreement. Ya, ini dia. Ya. Prinsip-prinsip moral dengan kesepakatan mengeksplorasi, mengembangkan ide tentang prinsip-prinsip moral yang berasal dari kesepakatan di antara individu-individu yang rasional dengan menekankan kepentingan pribadi dan kerjasama, ya, dalam konteks atau dalam rangka kontraktualisme. Ada beberapa kritik terhadap kontraktualisme, ya, ambiguitas kewajaran, menyisihkan non-kontraktor, potensi ketidaksetujuan, terlalu menuntut, implementasi praktis, dan tidak memadai bagi teori moral yang komprehensif. Kita coba lihat satu persatu secara singkat. Kritik pertama, ambiguitas kewajaran. Konsep tentang apa yang wajar atau reasonable, masuk akal, ya, bisa bersifat subjektif dan sangat bervariasi di antara individu-individu dan budaya-budaya. Apa yang reasonable dalam masyarakat barat boleh jadi berbeda dengan masyarakat timur, misalnya Jawa. Misalnya hidup bersama tanpa menikah, ya, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang wajar, secara moral bisa diterima di barat. Tapi di timur, khususnya di masyarakat yang lebih tradisional, wah, ini repot ini. Bisa diterima. Ambiguitas ini dapat menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dari prinsip-prinsip kontraktualis. Apa yang baik di masyarakat barat, belum tentu baik di masyarakat timur. Yang kedua, menyisihkan apa yang disebut sebagai non-kontraktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan. Kontraktualisme cenderung berfokus pada kesepakatan dan kewajaran, reasonableness dari individu yang dapat berpartisipasi dalam kontrak sosial. Nah, ini dapat menyisihkan populasi yang rentan, misalnya anak-anak, apakah anak-anak itu sudah bisa berpartisipasi dalam kontrak sosial. Atau siapa saja tidak dapat berpartisipasi dalam wacana rasional. Mohon maaf, misalnya orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, misalnya. Dengan demikian, kontraktualisme ini gagal untuk memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan moral dari pihak-pihak tersebut. Ya. Yang ketiga adalah potensi ketidaksetujuan. Ketika individu-individu memiliki pandangan yang sangat bertentangan tentang apa yang wajar atau reasonable, muncul pertanyaan tentang bagaimana sih mencapai suatu konsensus. Nah, kontraktualisme mungkin mengalami kesulitan dengan persoalan yang timbul dari ketidaksepakatan moral di antara individu-individu yang menyebabkan kelumpuhan dalam pengambilan keputusan moral. Artinya diasumsikan sebagai hal yang reasonable atau wajar, diasumsikan sebagai hal yang benar bagi tiap-tiap orang, misalnya, dan bisa jadi nggak sinkron satu dengan yang lain. Jadi ya, karena tadi ya, itu kan kesepakatan hipotetis bahwa kita mengandaikan bahwa orang-orang sepakat tentang 1, 2, 3, 4 hal misalnya. Tapi bagaimana kalau sebetulnya individu-individu memiliki prinsip-prinsip sendiri yang berbeda? Yang keempat, terlalu menuntut. Ketergantungan kontraktualisme pada apa yang tidak dapat ditolak secara wajar mungkin akan memaksakan kewajiban-kewajiban moral terlalu menuntut, sehingga menyulitkan individu untuk menjalankan kepentingan pribadi dan sekaligus tanggung jawab komunitas mereka. Ya, apa yang wajar, misalnya, apa yang wajar, masyarakat kita misalnya ya, orang kalau malam-malam ya sudah jangan
jangan eh, jangan ber, jangan putar musik keras-keras misalnya. Tapi sisi lain loh ini kan ada orang-orang beranggapan loh ini kan hak asasi saya, itu hak saya untuk menikmati musik dan saya bisa menikmati musik kalau saya putar keras-keras. Nah, dia nanti apa ada suatu konflik terlalu menuntut. Jadi harusnya begini, nggak boleh itu putar musik keras-keras, gitu kan? Sementara ada orang-orang yang justru hanya bisa menikmati musik jika memutarnya keras-keras. Yang kelima, implementasi praktis. Apakah layak kita memperoleh aturan-aturan moral dari kontrak sosial hipotetis? Hipotetis. Itu, ya. Kontrak sosial itu tidak sungguh-sungguh ada secara empiris, tapi dibayangkan, diandaikan, diasumsikan. Nah, apakah kontrak sosial kesepakatan masyarakat, kesepakatan bersama antara individu itu yang ternyata merupakan kontrak sosial hipotetis yang tidak sungguh-sungguh ada secara empiris, apakah layak kita menjabarkan aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral dari kontrak sosial macam itu? Ini abstraksi yang boleh jadi tidak bisa diterapkan dengan baik dalam situasi dunia di mana dalam kenyataannya dinamika kekuasaan dan ketimbangan sosial terjadi. Ini dia. Orang yang punya sumber daya ekonomi politik yang besar dibandingkan dengan orang yang tidak punya sumber daya ekonomi politik yang besar. Ketika bicara tentang hak-hak dan kepentingan individu, mana kira-kira akan berlaku atau dimenangkan dalam masyarakat? Hak dan kepentingan siapa yang akan berlaku dalam masyarakat? Yang keenam, tidak memadai bagi teori moral komprehensif. Kontraktualisme mungkin tidak menyediakan kerangka moral yang lengkap. Ya, tapi kembalikan pada kesepakatan hipotetis. Gagal menangani isu-isu keadilan, distribusi, sumber-sumber daya, atau ketimbangan sistemik secara memadai. Nah, pada dasarnya kan itu suatu kesepakatan yang dibayangkan, ya, kesepakatan rasional, kesepakatan pihak-pihak bisa berpikir secara rasional, secara wajar, tapi tidak etis. Ini kita akan bisa kumpulkan juga tentang apa namanya Pancasila, misalnya dari sudut pandang kontraktualisme. Inilah perkenalan singkat kita dengan kontraktualisme.